Di sebuah desa terpencil bernama Kalisari, Jawa Tengah, bisik-bisik tentang sebuah warung makan misterius milik Pak Warso telah menjadi perbincangan hangat selama bertahun-tahun. Warung itu, meskipun tersohor dengan hidangan kepala kambingnya yang menggugah selera, juga dikelilingi oleh cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk berdiri. Konon beberapa penduduk desa yang pernah mengunjungi warung itu pada malam-malam tertentu tidak pernah kembali. Sore itu, Andi, seorang mahasiswa yang sedang berlibur di Kalisari, duduk di teras rumah Mbah Sastro, seorang tetua desa yang dihormati. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, dan suasana desa mulai berubah menjadi lebih hening. "Anak muda, sebaiknya kamu tidak usah dekat-dekat dengan warung Pak Warso," kata Mbah Sastro dengan suara berat, matanya menatap Andi dengan penuh perhatian. "Ada sesuatu yang tidak beres di sana. Banyak yang sudah pergi dan tidak pernah kembali." Andi yang memiliki rasa ingin tahu yang besar, merasa tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut. "Tapi Mbah, apa benar cerita-cerita itu?" tanyanya mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Mbah Sastro menghela napas panjang sebelum menjawab, "Aku tidak bisa membuktikan, tapi banyak yang hilang setelah makan di sana. Lebih baik kamu berhati-hati." Namun rasa penasaran Andi semakin membuncah. Dia memutuskan untuk mengajak dua temannya, Budi dan Chandra, untuk mengunjungi warung itu malam itu juga. "Kita hanya akan makan dan melihat." "Lihat," kata Andi kepada mereka, berusaha meyakinkan diri sendiri sekaligus teman-temannya. Budi, yang selalu siap untuk petualangan, langsung setuju. "Ayo kita buktikan sendiri apakah cerita itu benar atau hanya mitos," ujarnya dengan semangat. Chandra, di sisi lain, tampak lebih berhati-hati. "Tapi, apa kita tidak sebaiknya mendengarkan kata orang-orang dulu?" tanyanya, mencoba mencari alasan untuk tidak pergi. Andi menepuk bahu Chandra dengan santai. "Tenang saja, kita hanya akan makan dan pulang. Tidak akan terjadi apa-apa," katanya mencoba menenangkan. Dengan tekad yang bulat, ketiganya bersiap untuk mengunjungi warung Pak Warso malam itu. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi, tetapi rasa ingin tahu mereka mengalahkan segala kekhawatiran. Sementara itu, di warung Pak Warso, sang pemilik sedang mempersiapkan hidangan malam dengan senyum misterius di wajahnya. Dia tahu malam itu akan ada tamu-tamu khusus yang datang untuk mencari tahu kebenaran di balik desas-desus yang beredar. Dengan demikian, Andi, Budi, dan Chandra memulai perjalanan mereka menuju warung Pak Warso, tanpa menyadari bahwa mereka akan menghadapi kenyataan yang jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Malam itu, udara desa Kalisari terasa dingin dan lengket, seolah-olah alam sendiri menahan napas dalam mengantisipasi sesuatu yang tidak terduga. Andi, Budi, dan Chandra akhirnya tiba di warung Pak Warso tepat pukul 10 malam. Warung itu berdiri sendirian di tepi jalan, dikelilingi oleh pepohonan yang tampak seperti sosok-sosok gelap yang mengawasi. Warung itu tampak sepi, hanya diterangi oleh satu lampu neon yang berkedip-kedip di atas pintu masuk, menciptakan efek bayangan yang menari-nari di dinding. Suasana di sekitar warung terasa sunyi, hampir mati, hanya diiringi oleh suara jangkrik yang bersahutan di kejauhan. Pak Warso, seorang pria tua dengan rambut putih yang disisir rapi dan senyum yang tampaknya terlalu lebar untuk ukuran orang biasa, menyambut mereka dengan hangat. "Selamat datang, anak muda, silakan duduk," katanya dengan suara serak, menunjuk meja kosong di sudut ruangan yang remang-remang. Ketiganya duduk di kursi kayu yang terasa dingin, sementara Pak Warso dengan cekatan mencatat pesanan mereka. "Kami pesan kepala kambing," kata Andi, mencoba terdengar santai meskipun ada kegelisahan yang tersirat dalam suaranya. Tak lama kemudian, hidangan itu dihidangkan di hadapan mereka. Bau amis yang kuat segera memenuhi udara, bercampur dengan aroma bumbu yang tajam dan khas. Namun ketika mereka mulai menyantap makanan itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Daging itu terasa lebih kenyal dari biasanya, hampir seperti menggigit karet, dan ada rasa logam yang tertinggal di mulut mereka, meninggalkan sensasi tidak nyaman yang sulit diabaikan. "Apa kalian merasa ada yang aneh dengan makanan ini?" tanya Chandra. Suaranya nyaris berbisik, seolah takut ada yang mendengarkan. Budi, yang biasanya selalu optimis, mencoba menenangkan. "Jangan terlalu dipikirkan, mungkin hanya bumbu yang kuat," jawabnya, meskipun ada suaranya tidak sepenuhnya meyakinkan. Andi, yang sejak tadi dia memperhatikan sekitar, merasa ada yang tidak beres. Dia melirik ke arah dapur.
di mana Pak Warso berdiri sambil menatap mereka dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada yang aneh di sini, gumam Andi. Lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada teman-temannya. Sementara itu, di luar warung, angin mulai bertiup lebih kencang, seolah-olah membawa serta bisikan-bisikan dari masa lalu yang ingin memperingatkan mereka akan bahaya yang mengintai. Dengan perasaan campur aduk antara ingin tahu dan ketidaknyamanan, Andi, Budi, dan Chandra melanjutkan makan mereka tanpa menyadari bahwa keputusan mereka untuk datang ke warung itu akan membawa mereka pada petualangan paling mengerikan dalam hidup mereka. Setelah mereka selesai makan, Andi merasa ada yang tidak beres. Perutnya terasa mual dan ada kegelisahan yang terus menggelitik benaknya. Dia melirik ke arah Budi dan Chandra yang juga tampak gelisah dengan ekspresi tidak nyaman di wajah mereka. "Ayo, kita lihat apa yang ada di belakang," ajak Andi, suaranya rendah namun penuh tekad. Dia merasa perlu untuk menyelidiki lebih lanjut, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik senyum palsu Pak Warso. Ketiganya berdiri dari meja dan berjalan perlahan menuju pintu kayu di belakang warung. Pintu itu tampak kokoh dan tertutup rapat, seolah-olah menyembunyikan rahasia yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Namun, rasa ingin tahu mereka lebih besar daripada rasa takut. Budi, yang selalu ingin tahu dan tidak pernah bisa menahan diri untuk tidak mengintip, maju ke depan dan mendorong pintu itu dengan perlahan. Pintu itu berderit pelan, membuka jalan menuju ruangan yang remang-remang di baliknya. Di dalam, ruangan itu diterangi oleh beberapa lilin yang tersebar di sekeliling, menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar yang terbuat dari kayu gelap, dengan kepala-kepala kambing yang terpancang di atasnya. Namun, yang membuat mereka terkejut bukan hanya pemandangan itu. "Apa itu?" bisik Chandra. Matanya terbelalak ketika melihat seorang wanita muda yang terikat di sudut ruangan. Wanita itu tampak ketakutan, dengan mata yang memohon pertolongan. Mulutnya disumpal, dan dia berusaha melepaskan diri dari ikatan yang melilit tubuhnya. Andi merasa darahnya membeku. "Kita harus menolongnya," katanya dengan suara tercekat, meskipun dia tahu bahwa mereka mungkin sudah masuk terlalu jauh ke dalam bahaya. Budi, yang biasanya selalu siap dengan rencana, tampak bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. "Bagaimana kita bisa keluar dari sini?" tanyanya, suaranya bergetar. Chandra yang sejak tadi diam, tiba-tiba berseru, "Pak Warso, dia pasti tahu apa yang terjadi di sini." Ketiganya berbalik, dan di ambang pintu berdiri Pak Warso dengan senyum dingin yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Kalian sudah melihat terlalu banyak," katanya dengan suara yang dingin dan mematikan. Dengan jantung berdebar kencang dan adrenalin yang mengalir deras, Andi, Budi, dan Chandra menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam permainan yang jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Mereka harus mencari cara untuk melarikan diri sebelum menjadi korban berikutnya dari ritual gelap yang berlangsung di warung itu. Detik-detik berlalu dengan lambat ketika Andi, Budi, dan Chandra berdiri terpaku, menyaksikan pemandangan yang tak terbayangkan di hadapan mereka. Wanita muda yang terikat di sudut ruangan itu memancarkan ketakutan yang tak terlukiskan. Matanya memohon pertolongan dengan putus asa. Tanpa berpikir panjang, ketiganya bergerak maju. Tekad untuk membebaskannya membakar semangat mereka. Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah menjadi dingin dan mencekam. Dari belakang, terdengar suara langkah kaki yang berat dan lambat, seperti gema dari neraka yang datang untuk mengklaim mereka. Pak Warso muncul di ambang pintu. Senyumnya yang ramah kini berubah menjadi seringnya jahat yang membuat darah mereka membeku. "Kalian sudah tahu terlalu banyak," katanya dengan suara yang dingin dan mematikan. Setiap kata seolah-olah mengandung racun yang siap melumpuhkan. Andi merasa dunia di sekitarnya berputar. Dia mencoba bergerak, mencoba melarikan diri, tetapi kakinya terasa seperti terpaku di tanah, seolah-olah ada kekuatan gaib yang menahannya. Budi dan Chandra juga mengalami hal yang sama. Tubuh mereka membeku dalam ketakutan yang tak terbayangkan. Dengan gerakan yang cepat dan mematikan, Pak Warso menyergap Budi, menusukkan pisau panjang ke dadanya. Bunyi logam yang menusuk daging terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Darah muncrat kemana-mana, menciprati dinding dan lantai. Sementara Budi jatuh berlutut, matanya terbelalak tak percaya. Ekspresi terkejut dan rasa sakit yang tak terlukiskan terpancar dari wajahnya sebelum dia terkapar di tanah,
tak bergerak. Chandra berteriak histeris. Suaranya memecah keheningan yang mencekam. Andi merasa dunia di sekitarnya runtuh, tetapi dia tahu bahwa dia harus bertindak cepat jika ingin selamat. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, dia mencoba menarik Chandra menjauh dari bahaya. Tetapi rasa takut dan ketidakberdayaan menghantuinya. Pak Warso dengan darah dingin menatap mereka dengan pandangan yang tak terbaca. "Kalian akan menjadi bagian dari ritual ini," katanya. Suaranya terdengar seperti bisikan dari alam baka. Dalam sekejap, Andi menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam permainan yang jauh lebih kejam dan mematikan daripada yang mereka bayangkan. Dia tahu bahwa mereka harus mencari cara untuk melarikan diri sebelum nasib yang sama menimpa mereka seperti yang dialami oleh Budi dan wanita malang yang terikat di sudut ruangan itu. Chandra berteriak histeris. Suaranya menggema di seluruh ruangan, mencerminkan keputusasaan dan ketakutan yang tak terbayangkan. Andi yang masih berusaha menguasai diri tahu bahwa dia harus bertindak cepat jika ingin selamat. Namun, ruangan itu terasa seperti labirin yang tak berujung, dengan dinding-dinding yang seolah-olah bergerak dan menutup jalan keluar. Di tengah kekacauan itu, Pak Warso bergerak dengan santai, seperti predator yang menikmati perburuan. Dia mendekati Chandra dengan langkah-langkah yang penuh perhitungan. Senyum jahatnya semakin lebar. Dalam sekejap, sebelum Andi sempat berbuat apa-apa, Pak Warso mengayunkan pisau panjangnya dengan cepat dan mematikan. Chandra terkapar di tanah. Darah menyembur dari lehernya yang terpotong. Matanya yang terbelalak menatap kosong ke arah Andi, seolah-olah memohon pertolongan yang sudah terlambat. Andi merasa dunia di sekitarnya runtuh, tetapi insting bertahan hidupnya mengambil alih. Dengan sisa-sisa kekuatan dan tekad yang ada, Andi memaksakan dirinya untuk bergerak. Dia berlari menuju pintu yang tadi mereka masuki, berharap itu adalah jalan keluar yang dia cari. Ruangan itu terasa semakin sempit dan pengap, tetapi dia tidak berhenti. Dia harus keluar, dia harus hidup. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, Andi menemukan pintu keluar. Dia mendorongnya dengan keras dan melesat keluar, meninggalkan tempat terkutuk itu di belakangnya. Namun, ketika dia tiba di desa, harapan untuk mendapatkan bantuan segera pupus. Penduduk desa yang biasanya ramah kini menatapnya dengan pandangan aneh, hampir seperti tatapan kosong yang tidak menunjukkan belas kasihan atau simpati. Mereka berdiri di jalan, membentuk barisan yang seolah-olah menghalangi jalannya. Dia sudah tahu terlalu banyak, bisik seorang penduduk, suaranya rendah dan penuh makna. Andi merasa tenggorokannya tercekat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengandalkan bantuan dari mereka. Dia harus mencari cara lain untuk melarikan diri, untuk menyelamatkan diri dari teror yang mengikutinya. Dalam kekalutan dan keputusasaan, Andi menyadari bahwa dia telah memasuki dunia yang penuh dengan rahasia gelap dan kekuatan yang tidak bisa dia lawan. Dia harus menemukan cara untuk bertahan hidup, untuk melawan teror yang mengintai di setiap sudut sebelum terlambat. Andi berdiri di tengah desa, napasnya terengah-engah dan jantungnya berdebar kencang. Dia menatap penduduk desa yang berkumpul di sekitarnya, berharap menemukan sedikit belas kasihan atau setidaknya tanda-tanda bahwa mereka akan membantunya. Namun, yang dia dapat hanyalah tatapan kosong dan suara yang dingin. "Kamu tidak bisa lari dari takdir," kata seorang penduduk desa dengan suara datar, seolah-olah sedang membacakan sebuah fakta yang tidak bisa diubah. Andi merasa dunia di sekitarnya berputar. Dia mencoba menjelaskan, mencoba membuat mereka mengerti. "Ada yang tidak beres di warung itu, Pak Warso. Dia membunuh teman-temanku," katanya dengan suara tercekat. Air matanya hampir menetes. Namun, penduduk desa hanya menggelengkan kepala. Ekspresi mereka tidak berubah. "Kami tahu," kata salah satu dari mereka dengan suara berbisik. "Setiap bulan purnama, ada ritual yang dilakukan di warung itu. Kami semua tahu, tapi tidak ada yang berani melawan." Kata-kata itu menghantam Andi seperti pukulan fisik. Dia merasa lumpuh, tidak hanya oleh rasa takut, tetapi juga oleh rasa tidak berdaya yang mencekam. Bagaimana mungkin mereka tahu dan tetap membiarkan hal itu terjadi? "Apa yang bisa kita lakukan?" tanya Andi, suaranya hampir tidak terdengar. Penduduk desa itu menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. "Tidak ada yang bisa dilakukan," jawabnya, "kecuali jika kamu ingin menjadi bagian dari ritual itu juga." Andi merasa tenggorokannya tercekat.
Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengandalkan bantuan dari mereka. Dia harus mencari cara lain untuk melarikan diri, untuk menyelamatkan diri dari teror yang mengikutinya. Dengan langkah-langkah yang goyah, Andi meninggalkan kerumunan itu, menuju ke tepi desa. Dia tahu bahwa dia harus menemukan tempat persembunyian, setidaknya sampai dia bisa berpikir dengan jernih dan menemukan cara untuk melawan kekuatan gelap yang mengintai. Di tengah perjalanan, dia mendengar suara bisikan yang halus, seolah-olah angin sendiri sedang mencoba memberitahunya sesuatu. Cari tempat yang aman, bisik suara itu, dan bersiaplah untuk melawan. Andi tidak tahu siapa atau apa yang berbicara kepadanya, tetapi dia tahu bahwa dia harus mendengarkan. Dia harus menemukan cara untuk bertahan hidup, untuk melawan teror yang mengintai di setiap sudut, sebelum terlambat. Dalam ketakutan dan ketidakpastian, Andi menyadari bahwa dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Dia harus menemukan kekuatan yang dia tidak tahu dia miliki. Jika dia ingin melawan kekuatan gelap yang mengancam tidak hanya hidupnya, tetapi juga jiwa raganya. Dengan tekad yang tersisa, Andi memutuskan untuk meninggalkan desa itu secepat mungkin. Dia merasa bahwa setiap detik yang dia habiskan di sana hanya akan membuatnya semakin dekat dengan bahaya yang tak terelakkan. Namun, ketika dia mulai berjalan menjauh dari batas desa, perasaan aneh merayap di tengkuknya. Dia merasa ada yang mengikutinya. Setiap langkah yang dia ambil di jalan setapak yang sepi itu diiringi oleh perasaan tidak nyaman, seolah-olah ada mata-mata yang mengawasinya dari balik pepohonan. Andi mempercepat langkahnya, tetapi perasaan itu tidak hilang. Malah, semakin dia berjalan, semakin kuat perasaan itu terasa. Di tengah hutan yang lebat, di mana sinar matahari hampir tidak bisa menembus kanopi daun, Andi mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Jantungnya berdebar kencang, dan dia berhenti sejenak, mencoba mendengarkan lebih jelas. Namun, ketika dia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada keheningan yang mencekam, dan bayangan-bayangan pohon yang bergerak-gerak tertiup angin. Tiba-tiba, dia merasa ada tangan yang mencengkeram bahunya dengan kuat. Andi berteriak, tetapi suaranya tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Dia mencoba melepaskan diri, tetapi cengkeraman itu terlalu kuat. Dalam kepanikan, dia menendang dan meronta, berharap bisa melepaskan diri dari apapun yang menahannya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, cengkeraman itu hilang begitu saja. Andi terjatuh ke tanah, napasnya terengah-engah dan tubuhnya gemetar. Dia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ada hutan yang sunyi dan gelap. Dengan sisa-sisa keberanian yang ada, Andi bangkit dan melanjutkan perjalanan. Dia tahu bahwa dia harus terus bergerak, bahwa berhenti berarti kematian. Namun, rasa takut dan paranoia terus menghantuinya. Setiap suara, setiap gerakan di sekitarnya membuatnya semakin gelisah. Di tengah perjalanan, dia menemukan sebuah gubuk tua yang tampak terbengkalai. Tanpa berpikir panjang, Andi memutuskan untuk berlindung di sana, setidaknya untuk sementara. Dia menutup pintu dengan rapat dan duduk di sudut ruangan, mencoba menenangkan diri. Di luar, angin mulai bertiup lebih kencang, membawa serta suara-suara yang aneh dan menakutkan. Andi memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun dia tahu bahwa ini adalah kenyataan yang harus dia hadapi. Dalam ketakutan dan ketidakpastian, Andi menyadari bahwa dia harus menemukan cara untuk melawan kekuatan gelap yang mengikutinya. Dia harus memecahkan misteri di balik warung Pak Warso dan menemukan cara untuk menghentikan teror yang telah merenggut nyawa teman-temannya. Namun untuk saat ini, dia hanya bisa bersembunyi dan berdoa agar malam itu berlalu dengan cepat. Malam itu berlalu dengan lambat. Setiap detik terasa seperti jam yang panjang dan menyiksa. Andi, yang bersembunyi di dalam gubuk tua, mencoba memejamkan mata meski hanya untuk sejenak. Tetapi rasa takut dan paranoia membuatnya sulit untuk beristirahat. Suara-suara aneh di luar terus menghantuinya, membuatnya semakin gelisah dan waspada. Ketika fajar akhirnya menyingsing, Andi merasa lega meski hanya sedikit. Dia berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, dia bisa menemukan jalan keluar dari teror ini. Dengan hati-hati, dia membuka pintu gubuk dan melangkah keluar. Matanya menyapu sekitar untuk memastikan tidak ada ancaman yang terlihat. Namun hutan itu masih terasa mencekam, seolah-olah alam sendiri menahan napas dalam mengantisipasi sesuatu yang buruk. Andi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, berharap bisa menemukan jalan kembali ke desa.
atau setidaknya menemukan bantuan. Namun, takdir tampaknya sudah menentukan jalan lain untuknya. Di tengah hutan yang lebat, ketika matahari baru saja mulai naik, Andi merasakan sesuatu yang dingin dan keras di tengkuknya. Sebelum dia bisa bereaksi, dunia di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap. Keesokan harinya, penduduk desa yang sedang mencari kayu bakar di hutan menemukan pemandangan yang mengerikan. Tubuh Andi tergeletak di tanah, dengan kepala terpancang di sebuah tonggak kayu. Ekspresi teror yang membeku di wajahnya menceritakan kisah tentang detik-detik terakhirnya yang penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Penduduk desa hanya bisa menghela napas, mengetahui bahwa takdir Andi sudah ditentukan sejak dia menginjakkan kaki di warung Pak Warso. Mereka telah memperingatkannya, tetapi kekuatan gelap yang melindungi warung itu terlalu kuat untuk dilawan. Salah satu penduduk desa yang lebih berani dari yang lain mendekati tubuh Andi dan menutup matanya yang terbelalak. "Semoga arwahmu menemukan kedamaian," gumamnya. Meskipun dalam hati dia tahu bahwa kedamaian mungkin tidak akan pernah datang bagi mereka yang telah menjadi korban dari ritual keji itu. Kematian Andi menjadi pengingat bagi penduduk desa akan bahaya yang mengintai di balik warung Pak Warso. Mereka tahu bahwa mereka harus hidup dalam ketakutan, bahwa setiap bulan purnama teror itu akan kembali menghantui mereka. Namun tidak ada yang berani melawan. Tidak ada yang berani mengungkap kebenaran di balik misteri yang tak terpecahkan itu. Waktu berlalu, tetapi warung Pak Warso tetap berdiri kokoh di tepi desa Kalisari, seolah-olah dilindungi oleh kekuatan yang tidak terlihat. Warung itu masih buka setiap hari, dengan pengunjung yang datang dan pergi. Sebagian besar adalah orang-orang asing yang tidak tahu menahu tentang legenda gelap yang menyelimutinya. Mereka menikmati hidangan kepala kambing yang lezat, tanpa menyadari bahwa di balik rasa gurih itu tersimpan sejarah kelam yang mengerikan. Namun, setiap kali bulan purnama tiba, suasana di sekitar warung itu berubah drastis. Malam itu, angin bertiup lebih kencang, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dari dalam warung, terdengar suara tangisan dan jeritan yang menyayat hati, seolah-olah arwah-arwah yang terjebak di sana sedang memohon untuk dibebaskan. Suara-suara itu menggema di seluruh desa, mengingatkan penduduk akan harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang diperoleh dengan cara yang keji. Penduduk desa Kalisari terus hidup dalam ketakutan. Setiap hari dihantui oleh kenangan akan korban-korban yang telah diambil oleh warung itu. Mereka tahu bahwa ada kekuatan gelap yang melindungi Pak Warso, sebuah kekuatan yang tidak bisa mereka lawan atau pahami. Tidak ada yang berani mendekati warung itu pada malam hari, dan setiap bulan purnama, desa itu menjadi sepi, seolah-olah ditinggalkan oleh kehidupan itu sendiri. Cerita tentang warung Pak Warso menjadi legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Orang tua menceritakan kisah itu kepada anak-anak mereka sebagai peringatan, agar mereka selalu berhati-hati dan tidak tergoda oleh kekayaan yang ditawarkan dengan cara-cara yang tidak benar. "Hati-hati dengan warung itu," kata seorang ibu kepada anaknya. "Ada sesuatu yang jahat di sana, dan kita tidak bisa melawan." Pak Warso sendiri masih terlihat di warung itu, dengan senyum yang sama seperti dulu. Namun bagi mereka yang tahu, senyum itu hanyalah topeng yang menyembunyikan kebusukan di baliknya. Dia terus menjalankan ritualnya, mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan dengan cara yang paling mengerikan. Warung itu tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan, sebuah simbol dari kejahatan yang tak tersentuh dan kekuatan yang tidak bisa dilawan. Namun bagi penduduk desa, itu adalah pengingat akan bahaya yang selalu mengintai, dan bahwa ada beberapa harga yang terlalu tinggi untuk dibayar, bahkan untuk kekayaan dan kekuasaan. Dengan demikian, legenda warung Pak Warso terus hidup, menjadi bagian dari sejarah gelap desa Kalisari. Setiap kali bulan purnama tiba, suara-suara itu kembali terdengar, mengingatkan orang akan kebenaran yang tidak bisa diabaikan, bahwa kejahatan, jika dibiarkan tumbuh, akan selalu menemukan cara untuk bertahan hidup.